adalah Sulikin. Jadi kata-katanya adalah Sulikin. Kemudian rumah saya di Pekalongan, Jalan Erlangga nomor 11, belakang Universitas Pekalongan. Silakan kalau misalnya ada yang berkeinginan mampir ke sana untuk diskusi, kami membuka lebar-lebar pintu itu untuk anak-anak kita. Gitu. Kalau ada suguhannya juga boleh. Oh siap. Iya. Pasti 24 jam untuk anak-anak. Manajemen yang bagus akan membawa kita ke hasil yang maksimal. Untuk memiliki manajemen yang bagus, kita harus memiliki manajer yang luar biasa. Selamat datang di Jurnal Naskah Podcast episode 8 bersama bintang tamu kita yang luar biasa yang sudah ditunggu-tunggu sejak episode pertama sebenarnya ya. Ini dia Bapak Sulikin, SPD MPD. Selamat datang Pak. Selamat datang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulikin ini kan baru di SMA 2 ya Pak. Nah perasaannya Pak Sulikin saat pertama kali ditugaskan di sini itu gimana Pak? Extraordinary ya, artinya luar biasa menurut saya. Karena kami harus melewati batas kota kabupaten. Ini kan sesuatu yang luar biasa, sebuah kepercayaan yang harus saya jawab dengan penuh tanggung jawab. Dan ini menjadikan tantangan tersendiri buat saya. Jadi bukan macam jabatan, tetapi ini tantangan luar biasa buat saya. Dan ini kesempatan saya untuk mengembangkan potensi saya termasuk selaku manajer di sekolah ini. Maka kami ini berbagi sesi dengan teman-teman yang ada di SMA Negeri 2 Pekalongan, SMA Negeri 2 Batam. Lalu pendapat tentang anak-anak di Semanda yang sudah beberapa Bapak temui ini gimana? Satu hal yang pasti, mereka punya karakter. Satu hal yang pasti itu. Hanya yang masih belum saya lihat itu adalah rasa kepercayaan diri. Nah ini yang perlu kita bangun. Jadi kami melihat bahwa ketika kami menemui anak-anak ini, rasa kepercayaan dirinya masih menurut saya mungkin kurang lah. Mungkin karena lokasinya ya, kita berada di lokasi yang agak mojo gitu, sehingga kayaknya kita ini terlena dengan situasi atau suasana daerah yang adem gitu, sehingga menyebabkan hati kita adem gitu. Nah, kita coba untuk bangun rasa kepercayaan diri kita ini, kita coba tumbuhkan biar anak-anak di sini punya kemampuan yang lebih ya, karena saya lihat potensinya luar biasa. Nah, yang kedua mungkin komunikasi. Nah, kami ini juga perlu harus kita gunakan karena komunikasi itu juga kita yang sangat krusial. Contohnya misalnya Anda, Mbak Dayan seperti ini punya komunikasi yang bagus ini. Nah ini menjadi contoh buat kita semua agar kita mampu untuk berkomunikasi dengan siapapun. Ya. Lalu cerita Bapak saat dulu masih sekolah biar mungkin bisa menginspirasi kita para pelajar yang luar biasa. Biasa dua. Jadi saya itu orang biasa-biasa saja. Tidak terlalu pintar, ya tidak terlalu bodoh. Biasa-biasa aja, tidak ada istimewanya sama sekali. Ketika kecil ya sama seperti yang lain, dolanane atau mainannya ya di sawah. Kemudian mencari di kali, di sungai. Kemudian nanti macam-macam lah. Nanti main ketapel dengan binatang-binatang, burung-burung dan lain sebagainya. Ngeroyok layangan gitu, bermain layang-layang. Kira-kira itulah masa kecil. Nah ketika memasuki di SD ini memang saya punya sebuah pengalaman yang sampai sekarang masih membekas betul ketika saya di SD. Saya itu pernah mendapat nilai 10. Nah ini yang belum pernah mungkin didapatkan oleh siapapun. Ketika saya kelas 4 SD, saya itu mendapat nilai 10 matematika. Ini saya bingung juga ini. Iki aku sing pinter, apa gurunya sing salah memberikan nilai gitu. Tetapi saya punya kepercayaan diri bahwa pada saat itu memang saya pernah berpikir hampir setiap soal, hampir setiap materi itu pasti saya lahap semua dulu waktu SD. Atau karena memang teman-teman saya yang tidak pintar, saya nggak tahu. Tapi saya menganggap kayaknya saya kok pintar sekali gitu. Nah, ketika SMP, nah itu satu punya pengalaman yang luar biasa juga, dan ini juga penting untuk kita bersama bahwa trauma itu memang tidak bisa lepas terus. Ketika kenapa saya kepengen anak saya pintar bahasa Inggris, kenapa kepengen Anda sekalian ini pintar bahasa Inggris, karena ketika saya masuk di kelas 1 SMP itu ada seorang guru yang memberikan hukuman pada saya di pelajaran bahasa Inggris.
dan itu luar biasa sangat membekas sehingga saya menjadi down itu ketika pertama kali saya disuruh maju bahasa Inggris saya nggak bisa, itu down sekali. Nah itu yang menyebabkan rasa percaya diri saya turun drastis. Tetapi saya bangun, akhirnya masuk SMP ya SMP yang favorit, kemudian di SMA ini juga biasa-biasa saja. Saya masuk di SMA itu saya kira ya biasa-biasa saja, artinya saya bisa masuk di SMA favorit, alhamdulillah. Kemudian di jurusan IPS ya alhamdulillah, karena memang itu mungkin sesuai dengan passion saya ya, mungkin IPS itu sesuai dengan jiwa saya, jiwa sosial saya dan lain sebagainya. Nah, ketika di SMA ya biasa-biasa saja. Saya paling biasanya rankingnya 46, ranking 47, 48, jumlah anaknya 50. Tetapi nggak apa-apa itu. Saya memang terus untuk mencari jati diri itu. Tetapi biasanya di akhir tahun atau kelas 12 atau kelas 3 waktu itu, saya biasanya serius sekali. Saya punya potensi. Pasti saya tanya lagi diri saya itu punya potensi, saya itu pinter. Nah, biasanya saya tanyakan itu berulang-ulang. Kenapa kamu seperti ini? Itu biasanya sampai pada satu titik itu biasanya saya tanya pada diri saya, kamu itu pinter, kamu itu bisa, kenapa kamu seperti itu? Nah, titik balik itu terjadi pada kelas 3 biasanya. Ya, kalau bolos ya cok ada. Biasa seperti itu. Anak-anak SMA itu tidak ada anak SMA yang nakal. Pokoknya anak yang nakal itu yang mohon maaf misalnya melakukan tindak pidana atau melakukan kurang ajar dengan guru, itu biasanya saya mengecam anak nakal. Tapi kalau hanya sekedar biasa kadang so aneh-aneh itu punya acara anak-anak yang nakal. Itu anak yang kreatif saja, cuma salah aja. Lalu boleh dong Pak cerita perjalanan Bapak bisa sampai sukses seperti sekarang? Sukses kayaknya relatif ya, enggak sukses amat lah, biasa-biasa aja. Tetapi memang satu itu ketika saya kuliah juga sama. Saya itu punya kepercayaan diri ketika ada beasiswa itu. Beasiswa namanya adalah tunjangan ikatan dinas. Nah kebetulan saya terjaring masuk di beasiswa itu. Waktu itu ada 8 mahasiswa yang bisa mendapatkan beasiswa itu. Satu di antaranya adalah saya. Dan beasiswa tunjangan dinas itu langsung nanti ditempatkan pada sekolah tertentu. Nah, alhamdulillah saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Pekalongan mulai tahun 1994 saya ditempatkan di sana. Menjadi guru di sana. Nah, ketika saya menjadi guru di sana, saya punya pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Karena saya selalu dekat dengan anak-anak. Kalau ibarat dokter itu, saya ini adalah dokter spesialis anak. Jadi kalau guru itu, saya guru spesialisnya anak-anak. Jadi ketika kita memahami sebuah benda yang namanya anak itu, tidak bisa hanya dipahami ketika kita melihat dia saja, tetapi pasti ada hal-hal yang lain yang perlu dipahami. Ini menjadi menarik dan itu menjadi sesuatu yang menarik buat saya. Saya selalu tertarik dengan sesuatu yang aneh di anak ini, aneh gitu seperti apa itu kadang-kadang saya tertarik gitu. Pasti ada penyebabnya. Nah itu biasanya saya sering melihat anak dari beberapa sisi. Itu biasanya saya sering melihat seperti itu. Alhamdulillah tahun 2011 diangkat menjadi kepala SMA di SMA 1 Pekalongan juga. Nah baru kemarin tahun 2020 ini diangkat di SMA Negeri 2 Pekalongan. Dan pada bulan Juli tanggal 1 kemarin saya di PLT kan atau pelaksana tugas di SMA 2 Batang. Lalu dengar-dengarnya ada buku tentang Bapak sendiri ini, boleh cerita dong Pak? Memang kebetulan saya tambahkan memang kebetulan ada sebuah kebanggaan juga untuk saya karena kebetulan pada bulan September kemarin kami diangkat juga ditunjuk menjadi ketua MKKS. Ketua MKKS adalah Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah se-Jawa Tengah. Nah, ini amanah yang luar biasa juga buat saya karena saya sudah merangkap di 2 sekolah sampai pekerjaan itu. Yang penting pokoknya happy saja. Nah untuk yang buku tadi, apa tadi Mbak? Yang buku tadi? Iya, cerita tentang buku yang. Jadi ceritanya begini. Saya itu kadang kalau habis melakukan apa-apa itu biasanya saya tulis. Nah ketika ketika jadi kepala sekolah itu hampir setiap hari itu saya tulis. Pekerjaan saya itu saya tulis.
jam sekian saya berada di mana, jam sekian saya berada di mana, gitu saya tulis semua. Nah itu berlangsung mungkin sampai sekian tahun itu. Jadi ada buku jurnal khusus pribadi saya itu saya tulis sendiri itu. Nah suatu ketika saya kok kepikiran ketika saya mengikuti kegiatan ada penulisan buku, padahal saya sebenarnya sudah bisa nulis dan sebagainya. Saya kok kepikiran ini kalau misalnya apa yang sudah saya lakukan untuk sekolah ini saya tulis, ini akan menjadi lebih bagus. Makanya saya coba nulis itu. Saya coba tulis, saya coba orek-orek dan akhirnya bisa menjadi sebuah kumpulan cerita dari mulai saya kecil sampai dengan ketika saya berada di SMA 1 Pekalongan itu. Dan di dalamnya itu kami memang ada sebuah trigger dari teman saya waktu itu atau mantan murid saya, namanya Freddy Chandra. Itu triggernya kan, pemicunya itu saya menulis tentang dia. Nah ketika saya tulis tentang dia, ternyata itu mendapat respon yang luar biasa. Nah saya berpikir saya harus punya kepercayaan diri. Ternyata saya bisa menulis yang menarik gitu. Akhirnya saya tulis semua satu kumpulan itu sampai terakhirnya adalah menulis tentang Mas Freddy Chandra itu yang orang sukses itu. Luar biasa sekali Bapak ini. Kemudian ada nggak sih Pak selama Bapak itu penyesalan di dalam hidup Bapak yang masih ada sampai sekarang? Jadi kalau sudah masalah itu biasanya saya agak sedikit terharu bahwa perasaan saya. Penyesalan terbesar dalam hidup saya adalah ketika saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Itu penyesalan yang luar biasa buat saya. Karena beliau kemarin sudah dipanggil tahun 2005, kemudian tahun 2008 itu sudah dipanggil. Sebelum saya bisa membahagiakan diri. Nah ini yang penyesalan dalam hidup saya. Artinya beliau berdua itu sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi orang yang patut kita teladani, menjadikan saya seperti ini. Banyak berbuat untuk saya yang luar biasa. Tetapi ketika, mohon maaf mungkin ini bisa dikatakan saya sedikit sukses itu, ternyata beliaunya berdua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini penyesalan hidup saya yang luar biasa. Sehingga saya berpikir suatu ketika saya pun akan melakukan ini untuk anak-anak saya, membahagiakan mereka. Dan ini menjadi pengalaman yang luar biasa untuk saya. Semoga beliau berdua, bapak dan ibu saya yang ada di sana, betul-betul mengerti tentang ini, bahwa kami atau saya sangat menyayangi beliau, mengagumi beliau, dan memang mohon maaf karena saya belum sempat untuk membahagiakan. Tetapi saya yakin beliau pasti akan tersenyum bahagia melihat saya sudah seperti ini. Kemudian sekarang ini kan lagi masa pandemi Pak. Nah pelajaran semuanya berpindah ke daring. Nah pendapat Bapak tentang belajar daring ini gimana Pak? Jadi begini, setiap ada sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Setiap ada bencana itu pasti ada hikmahnya. Tidak usah sesuatu yang bencana lah. Sebuah kesenangan, sebuah kebahagiaan itu pasti ada hikmahnya. Itu semuanya adalah cobaan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Maka hikmahnya adalah biar kita bisa kreatif. Sekarang muncul anak-anak yang kreatif. Apakah kira-kira seandainya Anda tidak ada bencana, Anda bisa membuat acara podcast seperti ini? Ini hikmahnya kan. Jadi jangan menyesali sebuah keadaan yang terjadi. Tetapi ketika ini keadaan yang terjadi, pasti Allah itu sudah ada memberikan jalan keluar atau hikmah di luar itu. Nah, makanya ketika ini terjadi, pasti akan muncul ide-ide kreatif yang lain. Baik itu dari Bapak Ibu guru, dari Anda sekalian, dari anak-anak, teman-teman Anda, pasti akan muncul ide kreatifnya. Pasti itu. Sehingga jangan terlalu larut dengan ini. Waktu ini saya nggak bisa sekolah dan lain sebagainya. Ingat bahwa suatu ketika tatap muka ini akan jarang. Semuanya akan dilakukan dengan online. Mall-mall itu nantinya mungkin tidak ada. Mall itu cukup dengan satu genggaman handphone aja sudah cukup. Online itu sudah cukup. Sehingga jangan menyesali keadaan seperti ini. Ini pasti sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika pasti akan ada hikmah di balik dari ini semua. Lalu apa sih yang harus dilakukan kita saat belajar dari ini Pak supaya bisa lancar belajarnya?
Yang dibutuhkan adalah ketekunan, kedisiplinan, kemudian kreativitas Anda. Jadi jangan pasrah saja dengan apa yang diberikan atau materi yang diberikan oleh guru Anda. Materi yang diberikan oleh guru Anda di masa pandemi ini saya yakin itu adalah minimalis. Sehingga ketika Anda ingin mengasah keterampilannya, kemampuannya, maka banyak materi yang kita bisa dapatkan dari YouTube, dari mana saja. Dari media sosial lain itu banyak sekali. Nah, yang harus Anda lakukan adalah Anda harus sering-sering itu jangan membiarkan waktu ini berlalu hanya untuk diam di rumah, tengok-tengok dan lain sebagainya, tetapi harus mencari sebanyak mungkin informasi yang berguna untuk diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Ya. Lalu tips untuk tetap bisa aktif di masa pandemi ini gimana Pak? Atur waktu sebaik-baiknya. Ya. Ketika Anda melaksanakan masa pembelajaran jam sekian sampai jam sekian, disiplin itu menjadi kuncinya. Maka itu dilakukan saja sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Nah, kalau misalnya tetap masih kepengen tetap aktif, ya lakukan di luar itu. Bisa melakukan apa saja. Yang penting kan Anda tetap harus menjaga protokol pencegahan COVID-19. Jadi ini tidak akan menghalangi Anda untuk beraktivitas. Yang penting lakukan itu dengan disiplin. Mulai dari belajar membuat tugas ya disiplin. Jangan habiskan waktu mengko wae, nanti saja dan lain sebagainya. Tetapi disiplin itu menjadi penting. Kuncinya disiplin. Lalu ada nggak tips buat teman-teman yang pengen bisa sukses seperti Bapak sekarang? Yang pertama karakter mungkin ya. Jadi ini penting juga untuk kita. Jadi orang sukses itu bukan karena dia pintar matematika. Orang sukses bukan karena dia pintar fisika atau kimia atau pelajaran-pelajaran tertentu. Tapi orang sukses itu bisa dari mana saja. Tetapi yang tidak bisa dan harus dipunyai itu adalah karakter. Karakter ini menjadi ujung tombak ketika Anda mau menjadi sukses. Anda boleh matematikanya 10, kalau tidak punya karakter nggak ada artinya. Anda silakan nilai mata pelajarannya hanya 6 atau 7 atau berapa. Tetapi Anda punya karakter, itu akan lain. Ya, pasti akan lain. Kemudian yang kedua adalah kita harus pintar jualan. Kalau boleh saya katakan, pintar jualan itu sama juga dengan pintar komunikasi. Jangan bangga ketika kita bisa mampu membeli sesuatu yang mahal, tetapi banggalah ketika kita bisa menjual sesuatu. Jadi harus balik. Kadang-kadang orang kan keliru itu. Wah, saya bisa membeli mobil harganya miliaran. Itu keliru. Harusnya tidak bangga itu. Tetapi harusnya yang bangga adalah alhamdulillah saya bisa menjual mobil seharga sekian miliar. Jadi kemampuan kita untuk jualan itu menjadi penting. Bahkan selalu saya sampaikan kepada anak-anak kami, karakter, komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting. Saya sampai bilang, kalau bisa Anda juga harus mampu menjual diri Anda dalam artian yang positif ya, menjual diri Anda. Kalau Anda tidak mampu menjual diri Anda sendiri, tidak ada satu orang pun yang akan membeli diri Anda. Caranya seperti apa? Perbaiki komunikasi. Perbaiki komunikasi, meyakinkan orang. Banyak produk-produk ini yang kayak ngono kok harganya larang. Kenapa? Karena komunikasi yang dibangun bagus. Mereka mampu mengkomunikasikan apa yang mereka mau jual dengan konsumennya. Nah, ini kuncinya. Jadi dua hal itu menjadi hal yang sangat penting. Bergalah dengan apa yang bisa kita hasilkan, harus. bukan apa yang kita dapat. Betul. Kemudian pendapat Bapak tentang jurnal Aska ini Pak sudah sampai di episode 8 ini kan sudah luar biasa banget. Ini kejutan menurut saya dan ini luar biasa ini. Top markotop kalau boleh saya katakan, jurnal Aska ini luar biasa. Kemarin saya belum sempat ngeh itu terkait dengan jurnal Aska ini, tapi ternyata sudah sampai sejauh ini. Ini adalah bentuk keaktifan Anda di masa pandemi ini kan, mengisi waktu luang Anda dengan hal-hal yang kreatif. Ini luar biasa menurut saya. Sehingga saya yakin bahwa dengan kegiatan-kegiatan semacam ini nanti jurnal Aska akan semakin menjadi bagus. Kalau perlu ini terus di-push, terus didorong agar jurnal Aska ini menjadi pionir atau menjadi contoh dari sekolah-sekolah yang lain. Karena saya lihat ini embrionya sudah cukup bagus ini. Potensi
Anak-anaknya sudah luar biasa, teman-teman yang ada di Jurnal Laska ini sudah cukup bagus sekali. Nah, silakan ini kerjakan terus gali kreativitas Anda agar bisa menciptakan sesuatu yang baru. Jurnal Laska hebat. Kemudian ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton? Ya, untuk semuanya saja bahwa jadilah diri sendiri, itu menjadi penting. Jangan jadi orang lain. Kalau kepengen Anda sukses, maka bangun terus karakter Anda, rasa kepercayaan diri Anda, komunikasi Anda, insya Allah nanti akan Anda sukses. Jangan berkecil hati ketika Anda tidak bisa ini atau tidak bisa itu. Pasti di luar itu Anda pasti punya kemampuan, karena setiap manusia itu pasti dilahirkan dan dia akan mempunyai ciri khas atau keunikan tersendiri. Nah, hanya kadang-kadang kita belum tahu keunggulan saya itu di mana, kekhasan saya itu di mana, keunikan saya itu di mana, kadang-kadang nggak tahu. Nah, dengan adanya ini kita coba untuk gali kreativitas kita, potensi diri kita agar kita bisa menjadi lebih baik. Lalu ada segmen bonus. Jangan yang sulit-sulit. Iya. Aturannya seperti apa aturannya? Saya akan memberikan dua pilihan nih Pak. Iya. Jadi Bapak pilih salah satu. Oke. Harus cepat ya Pak? Iya. Iya, oke. Megono atau nasi gandul? Gendul. Sepeda atau motor gede? Sepeda. Desa atau kota? Desa. Pinter atau manner? Apa? Pinter atau manner? Main. Batang atau Pekalongan? Waduh, dua-duanya. Karena ini kan satu rumpun, dua-duanya ini. SMA 1 atau SMA 2? SMA 2. Luar biasa. Terima kasih Pak Sulikin. Buat kalian yang udah nonton juga terima kasih. Buat yang mau request bintang tamu kita selanjutnya, boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. And see you next video. Bye-bye.